Karena dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Dipilihnya Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, Rocky Gerung ikut berkomentar. Namun, apakah Caimin bagian dari skenario Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan? Inilah penjelasan pengamat politik Rocky Gerung dalam wacananya di salah satu akun pada Senin 1 September 2023. Rocky Gerung dalam hal itu menanggapi kisruh yang terjadi dalam koalisi perubahan usai kabar Anies Baswedan menggait Caimin sebagai cawapres. Menurut Rocky Gerung, tidak mungkin Anies Baswedan diloloskan tanpa pengendalian istana. Olehnya itu, lanjut dia, Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies agar memilih AHY sebagai cawapres. Tetapi kita juga ingat bahwa menjagokan Anies itu tidak sekedar menjagokan seorang yang di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Pak Jokowi. Dia adalah tokoh perubahan tuh, kata Rocky. Meski demikian, kata Rocky, Anies tetap dikendalikan oleh komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat. Adapun PKS disebut Rocky sebagai faktor ketiga, sementara Surya Paloh, kata Rocky, ada dalam posisi sebaliknya. Akhirnya kita mesti anggap bahwa Surya Paloh itu bukan koboi karena dia sekedar menguatkan pelatuk, tapi nggak mau memicu, jadi itu intinya, kata Rocky. Sementara SBY, kata Rocky, di dalam pikiran SBY, AHY itu mesti ada dalam peredaran politik. Pasalnya jika AHY tidak ada dalam putaran 2024, itu akan lenyap di 2029. Menurut Rocky, ada dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat memang mempersiapkan kader, yaitu AHY, kata Rocky. Sementara Nasdem memang enggak ada kader, maka dia ambil Anies, ujarnya. Jadi, kata Rocky, orang yang enggak punya kader, cara berjuangnya juga tidak maksimal. Beda halnya jika Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost dengan segala cara mempertahankan Anies. Jadi orang, lanjut Rocky Gerung, pada saat memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri. Bahkan Surya Paloh pernah bilang begitu, yang diserahkan Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya, kita nggak sebut aja pengkhianatan. Karena dalam politik khianat mengkhianati itu biasa, ujar Rocky. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh, sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan. Padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya, jelas Rocky Gerung. Rocky Gerung lantas mengatakan kemarahan SBY dianggap masuk akal dan itu didasarkan semacam perjanjian moral. Bahwa kita mau perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowi semua itu, kata dia. Sementara itu, lanjut Rocky Gerung, pada Caimin masih ada elemen Jokowi di dalamnya. Menurut Rocky, publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin, Anies akan dikendalikan oleh Jokowi.